Halo para pecinta drama serial Radha Krishna. Selamat datang kembali di channel Klip Boli. Kali ini Mimin akan membahas sinopsis Radha Krishna Season 4 episode 134. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan tekan tombol subscribe untuk tidak ketinggalan sinopsis lainnya. Langsung saja kita masuk ke sinopsisnya. Episode dimulai dengan Mahadewa yang meminta Krishna untuk keluar dari patung batunya jika dia benar-benar menghormati pengabdiannya. Krishna akhirnya muncul dan berkata, "Aku bisa muncul dimanapun aku mau untukmu Dewa." Mahadewa dengan senang hati berterima kasih padanya karena telah menunjukkan wujud ketuhanannya dan memintanya untuk menunjukkan bertemu Tulsi sekarang. Krishna berkata, "Masih ada waktu untuk bertemu Tulsi." Dia lalu meminta Mahadewa untuk melindungi Tulsi karena dia mungkin membakar dirinya sendiri dalam tekadnya, dia harus melindunginya sampai dia menyadari kebenarannya. Mahadewa setuju dan mengatakan, "Ini adalah tanggung jawabku sekarang." Krishna mengatakan, "Tidak Dewa, ini adalah tanggung jawab kita." Dia lalu menghilang. Di tempat yang, Radha terkejut mendengar bunyi seruling Krishna, dan bergegas menuju asal suara itu sambil berpikir jika Krishna datang. Dia menangis secara emosional ketika melihat Krishna dan bertanya, "Apakah ini kau Krishna? Bagaimana kau kembali ketika kau menghilang?" Dia lalu terkejut dan menyadari bahwa itu bukan Krishna, melainkan Banke Bihari. Banke Bihari mengatakan, "Siapa lagi yang kau pikirkan sekarang? Mengapa kau datang kepadaku dan berlari ketika kau memerintahkanku untuk tidak menunjukkan wajahku padamu?" Radha mengatakan, "Aku melihat Krishna di dalam dirimu." Banke bertanya, "Apakah kau sudah gila?" Radha memperingatkan untuk tidak mengatakan itu karena orang menganggapnya gila karena dia. Dia mengatakan, "Jika aku menunjukkan wajahmu kepada semua orang di Dwaraka, maka mereka tidak akan menyebutku gila." Banke mengatakan, "Baiklah kalau begitu aku akan bertemu semua orang dan memberitahu mereka bahwa aku adalah seorang pengusaha yang bernama Banke Bihari." Radha bertanya, "Apakah kau tidak berbohong?" Banke memintanya untuk menatap matanya dan bertanya, "Apakah aku mengatakan yang sebenarnya?" Radha mengatakan, "Kau mencoba membodohiku lagi." Dia lalu pergi dengan kesal. Sementara di sisi lain, Laksmana berjalan ke Samba yang masih terbaring membeku dan mengatakan, "Kita akan memenuhi tugas bersama." Banke Bihari berjalan ke Balram dan bertanya, "Mengapa kau terlihat khawatir?" Balram mengatakan, "Aku mengkhawatirkan Radha, apa yang dia lakukan." Banke Bihari mengatakan, "Lupakan saja kakak karena kita harus membuat Samba kembali bekerja." Balram mengatakan, "Samba adalah orang paling bodoh." Banke Bihari berkata, "Biarkan Samba mulai bekerja lagi." Balram berkata, "Kalau begitu kau harus menjentikkan jarimu dan membangunkan Samba." Banke Bihari mengatakan, "Tidak Kak. Aku tidak akan melakukannya. Itu tugasmu sekarang." Balram merasa senang dan berkata, "Kalau begitu tunggu dan tonton saja." Dia lalu menamparkan Samba melalui telepati. Kemudian, Samba terlempar ke tanah dan melihat Laksmana. Dia bertanya, "Laksmana, mengapa kau memukuliku?" Laksmana mengatakan, "Aku tidak melakukan apapun. Aku baru saja memanggilmu saat kau bangun tadi." Samba berkata, "Lalu siapa yang memukuliku?" Balram dan Banke Bihari tertawa melihat itu. Laksmana mengatakan pada Samba, "Samba, apakah kau tahu? Patung yang dibuat Radha telah hilang dan Radha melihat pria tak terlihat. Oleh karena itu aku mencoba membuktikan bahwa Radha gila. Kita harus mengeluarkan Radha dari Dwarka dan membuatnya menghilang." Samba bertanya, "Bagaimana kita akan melakukannya?" Laksmana mengatakan, "Guru Sukracarya mengatakan bahwa kita akan menyadarinya pada waktu yang tepat." Samba berkata, "Baiklah, mari kita buktikan bahwa Radha sudah gila terlebih dulu." Di sisi lain,
Banke Bihari meminta Balram untuk memberitahu warga Dwarka bahwa dia hadir karena Rada tidak akan melakukan itu dan membawa Rada juga ke sini. Balram setuju dan kemudian pergi meninggalkan Banke Bihari. Banke Bihari memintanya untuk tidak merusak tugasnya. Balram melempar batu ke arahnya, dan melanjutkan perjalanannya. Banke Bihari berharap Balram akan menangani situasi tersebut dan tidak merusaknya karena ini adalah satu-satunya harapannya. Selanjutnya, penjaga memberitahu Samba bahwa Rada memberitahu pria yang membantunya ingin bertemu mereka. Samba mengatakan, biarkan aku melihat siapa pria yang membantu Rada ini. Di tempat lain, Tulsi membakar dirinya dan mengatakan, jika Mahadewa tidak membimbingku, maka aku akan mengorbankan diriku sendiri. Devi Gauri menyadarinya dan meminta Mahadewa untuk membantu Tulsi atau Tulsi akan membakar dirinya sendiri. Mahadewa mengatakan, tidak akan terjadi apa-apa pada Tulsi karena berkat Krishna ada pada Tulsi. Gauri terus bersikeras dan memohon kepada Mahadewa untuk menyelamatkan Tulsi. Mahadewa kemudian mengirim Gangga dari rambutnya dan memadamkan api itu. Tulsi membuka mata dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Dia kemudian melanjutkan pujanya lagi. Mahadewa mengatakan, Krishna, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Aku tidak bisa menahan Tulsi lebih lama lagi. Sementara di Dwaraka, para warga mulai berkumpul untuk bertemu Banke Bihari. Laksmana memberitahu mereka, aku sudah memberitahu kalian bahwa Dewi Rada sudah gila dan dia membayangkan pria tak terlihat. Samba bergumam, aku akan membuktikan pada mereka bahwa Rada sudah gila dengan cara apapun. Lamsa bertanya, bagaimana jika pria itu datang ke sini? Samba mengatakan, aku tidak tahu semua itu dan aku akan tetap membuktikan Rada gila. Balram berjalan ke Rada dan memintanya untuk bertemu warga. Rada mengatakan, aku tidak mau Kak. Balram mengatakan, kau harus mempercayai pria yang kau percayai dan bagaimana jika Banke Bihari benar-benar datang ke sana. Rada memintanya untuk berjanji bahwa jika Banke Bihari tidak muncul di depan semua orang, dia akan menemukannya dan membawanya. Balram berjanji, dan lalu pergi membawa Rada ke hadapan warga Dwarka. Laksmana bertanya, Dewi Rada, mengapa kau memanggil kami semua ke sini? Rada mengatakan, aku tidak memanggil siapapun, seseorang pasti telah menipu kalian. Samba mengatakan, kau bilang pria tak terlihat akan menemui kami, lalu di mana dia? Rada mengatakan, aku tidak tahu apakah Banke Bihari akan datang atau tidak, tetapi aku akan mengingat Krishna saat dia tenggelam dalam setiap nafasnya. Dia lalu menyanyikan lagu Adaram Maduram Vacanam Maduram Caritam Maduram. Banke Bihari kemudian datang ke sana. Dia dan Rada berbagi pandangan satu sama lain. Mereka kemudian melantunkan lagu yang baru saja dinyanyikan Rada tadi. Semua orang asyik dengan nyanyian mereka. Setelah selesai bernyanyi, Rada bertanya kepada Banke, siapa kau sebenarnya? Banke menjawab, aku adalah hatimu. Rada menatapnya dengan penuh keheranan. Episode berakhir.